Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Reswara Yulimaida dengan NM Mahir 0051. Pada blog Tumbuh Kembang Gigi dan Oklusi mata kuliah ortodontia akan menjelaskan analisis gigi campuran Moyers. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan campuran Moyers? Jadi berdasarkan Handbook Orthodontis, sebutkan bahwa Moyers Mixed Dentition Analysis adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan apakah gigi tetap yang belum tumbuh akan memiliki ruang cukup di lengkung gigi. Ini tuh sangat penting untuk mencegah crowding atau perlunya pencabutan. Nah, tujuan dari Moyers Mixed Dentition Analysis ini adalah untuk memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi. Selain itu, untuk menentukan cukup tidaknya ruang di lengkung rahang dan untuk digunakan pada tahap gigi campuran. Adalah dasar perhitungan dari mandibular incisor. Jadi dasar perhitungan dari mandibular incisor ini berfungsi sebagai acuan utama dalam metode Moyers untuk memprediksi apakah akan ada cukup ruang untuk gigi tetap yang akan tumbuh. Prosedur pada mandibular arch yang pertama itu adalah ukur 4 insisif bawah dalam ukuran milimeter. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan boleh gauge atau tooth measuring gauge. Yang kedua itu kita harus mengukur lebar dari mesiodistal terbesar dari keempat gigi insisif pus bawah, yaitu 2 sentral dan 2 lateral. Nah, selanjutnya adalah kita harus mencatat hasilnya di formulir analisis. Langkah pertama, yang kedua kita menggunakan tabel prediksi Moyers, yaitu langkah kedua ini kita akan menghitung ruang yang dibutuhkan untuk merapikan insisifus. Jadi yang pertama kita menjumlahkan lebar dari 2 insisifus kiri, sentral dan lateral. Kemudian yang kedua kita akan menyetel gauge itu ke nilai itu, lalu letakkan satu ujung di midline gusi. Selanjutnya ujung satunya itu diletakkan di ujung satunya di sepanjang lengkung gigi kiri sampai sejajar ujung distal lateral incisor. Nah, selanjutnya kita akan menandai titik tersebut, itu adalah posisi saat gigi itu sudah rapi. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada sisi kanan. Nah, apabila hasil dari cephalometric itu menunjukkan gigi itu terlalu maju atau ke arah labial, posisi gauge bisa digeser ke lingual untuk simulasi pergerakan gigi saat perawatan nanti. Masuk ke langkah ketiga, yaitu kita akan menghitung total space yang dibutuhkan. Jadi langkah ketiga ini kita menghitung ruang yang tersedia setelah insisifus tadi dirapikan. Nah, caranya adalah yang pertama kita akan mengukur jarak dari titik yang telah ditandai di garis lengkung yang dari langkah 2 sebelumnya. Kemudian ukurannya itu diambil sampai ke permukaan mesial molar pertama permanen. Nah, jarak ini dia menunjukkan ruang yang tersedia untuk caninus atau cuspid, ruang untuk 2 premolar atau bicuspid, dan ruang tambahan yang diperlukan jika untuk penyesuaian posisi molar. Masuk ke langkah yang keempat, yaitu kita akan membandingkan dengan ruang yang tersedia. Nah, langkah 4 ini kita akan memprediksi ukuran gigi caninus ditambah 2 premolar. Caranya yang pertama kita akan menggunakan tabel Moyers, dan yang kedua terdapat 2 metode, yaitu long dan short methods. Nah, untuk hitung ruang untuk koreksi molar itu caranya adalah dengan kurangi ruang tersedia seperti langkah 3 dengan hasil prediksi ukuran gigi langkah 4, dan apabila hasilnya negatif itu berarti dia ada terjadi crowding. Ini terdapat tabel prediksi caninus dan premolar mandibular tadi. Di sini terdapat tabel prediksi bagi pria dan wanita, di mana terdapat beberapa perbedaan pada prediksi di kolom wanita dan pria. Long method yang tadi disebutkan, tujuan dari long method sendiri adalah untuk memprediksi ukuran gabungan gigi caninus dan kedua premolar di mandibula dengan presisi yang tinggi. Nah, langkahnya itu adalah dengan menghitung atau mengukur total lebar 4 mandibular incisors secara nyata. Lalu cari angka ini di tabel probabilitas untuk mandibular cuspid dan bicuspid. Nah, kemudian di sebelah kanan angka tersebut, kita akan melihat rentang nilai ukuran gabungan gigi caninus dan bicuspid pada tingkat kepercayaan confidence level yang berbeda-beda, misalnya 95%, 75%, 50%, 25%, dan 5%. Kemudian berikut adalah contoh dari long method. Jadi apabila lebar gigi seri bawah itu totalnya adalah 22 mm, dari tabel bisa didapat bahwa
Pada 95% confidence level dapat didapatkan bahwa total cuspid dan bicuspid itu kurang dari sama dengan 22,6 mm. Pada 75% confidence level, total cuspid dan bicuspid itu sama dengan 21,4 mm, dan pada 5% confidence level itu total cuspid dan bicuspid lebih dari sama dengan 18,7 mm. Nah, interpretasi dari hasil ini adalah 75% confidence level dipilih sebagai prediksi klinis yang paling praktis karena memberikan keseimbangan antara risiko overcrowding dan spacing. Nah, angka ini berarti 3 dari 4 pasien akan memiliki total gigi kaninus dan premolar yang tidak lebih dari 21,4 mm. Adalah short method. Short method ini memiliki tujuan untuk memperkirakan lebar dari gabungan gigi kaninus dan premolar permanen yang belum erupsi. Selain itu, short method ini digunakan pada analisis dentisi campuran atau mixed dentition, dan dia akan membantu perencanaan perawatan ortodontik. Nah, langkah dari short method yang pertama adalah menambahkan lebar total 4 gigi seri bawah lalu dibagi 2. Contohnya, apabila total 4 gigi seri bawah adalah 22 mm, maka akan dibagi 2 menjadi 11 mm. Nah, yang kedua adalah menambahkan angka tetap. Jadi, 10,5 mm untuk prediksi gabungan gigi kaninus dan premolar di mandibula, dan 11 mm untuk prediksi gabungan gigi kaninus dan premolar di maksila atau rahang atas. Method adalah dengan total 4 gigi seri bawah sama dengan 22 mm, maka prediksi mandibular cuspid dan bicuspid sama dengan hasil dari pembagian total 4 gigi seri bawah yaitu 11 dan ditambahkan 10,5 mm menjadi 21,5 mm. Adalah prosedur pada maxillary arch, yaitu memiliki prosedur yang sama dengan mandibular, namun ada 2 perbedaan penting, yaitu yang pertama akan digunakan tabel prediksi yang berbeda. Untuk gigi atas menggunakan tabel Morse bagian maksila karena ukuran gigi atas itu umumnya lebih besar daripada gigi bawah. Nah, yang kedua adalah kita harus mengoreksi untuk overjet. Jadi apabila terjadi overjet atau jarak horizontal antara insisifus bawah dan atas itu berlebih, nah apabila dirapikan ke posisi ideal, kadang membutuhkan untuk dimundurkan atau ini itu akan memakan ruang sehingga perlu dibutuhkan dalam analisis nanti. Tabel probabilitas kaninus dan premolar ya, atau tabel bicuspids dan cuspids pada pria dan wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.